Shalom. Saya menyapa semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, baik oma-oma yang di lantai 1, selamat hari Minggu, dan saya juga menyapa buat teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat beribadah di tempat ini, senantiasa kita selalu sering beribadah, amin. Amin. Terpuji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita naikkan pujian ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. kita naikkan pujian ini. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, bumi pun bersuka mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segalanya. Ketika kami mencoba melihat bagaimana kekuasaan-Mu atas alam semesta ini, oh, jiwa kami penuh dengan ucapan syukur. Jiwa kami penuh dengan penyembahan Bapa. Betapa besarnya Engkau ya Allah kami. Sungguh Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segalanya. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir tengah-tengah ibadah kami, yang melingkupi kami, yang menyertai kami. Sukacita Tuhan menyertai kami melimpah dalam hidup kami Bapa. Baik yang di lantai bawah maupun kami yang lantai 1 ini. Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita. Dan juga umat-Mu yang mendengarkan secara YouTube Primer juga. Engkau lawat mereka Bapa. Kami siap bersukacita bersama dengan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri, amin ya. Mari kita bersemangat memuji nama Tuhan. Kita tahu Allah kita yang sanggup, amin. Allah kita yang hebat, yang berkuasa. Mari kita dengar pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka, bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, Amin, haleluya. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, mari bernari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua biarlah semua memuji, biarlah semua Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya membuka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam satu minggu ini. Bisa maju ke depan, kita naikkan pujian kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
Salam, selamat pagi semuanya. Tidak terasa sudah 6 bulan ya, tahun 2003 ini. Dan saya masih ingat waktu itu saya berjanji sama Tuhan bahwa saya ingin bertumbuh di gereja ini. Ya, saya menengok ke belakang. Saya kalau saya sering dengan teman saya sharing, itu teman saya itu orang tidak bisa baca Alkitab. Saya senang kalau dia bicara gitu. Itu yang dikatakan firman. Cuma saya ngegongi nambahi apa gitu, apa yang itu tambah. Terus yang penting gini ya, selama ini saya selalu 2 bulan ini saya selalu berdoa, dan saya juga mengingat ibu saya. Ibu saya itu orangnya menurut ukuran manusia udah tua, bodoh ya, mungkin seperti oma-oma itu, tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau itu berbicara, saya baru itu berbicara tentang kerajaan surga, itu gerakan Roh Kudus. Dia itu bisa orang tua seperti ibu saya. Rumah saya dulu dipakai gereja sekolah minggu. Itu di demo sama orang kampung, orang-orang. Ya, tapi ibu saya berani. Tidak tahu dia bisa bicara apa ya. Sama dipanggil sama RT, bisa ngomong-ngomong gitu. Pokoknya aku mendampingi ibu saya. Begitu beraninya dia menyampaikan. Dan dia sudah meninggal sekarang. Ya, barusan kemarin 3 tahun yang lalu ya, saya teringat dengan ibu saya. Pada waktu perjalanan saya ya bersungguh-sungguh tahun 2023 ini, saya ingat sama ibu saya. Dia sudah membuat saya masuk Kristen, percaya sama Tuhan. Meskipun aku melalui jalan berliku-liku, tapi sekarang sudah aku maju. Meskipun banyak kelemahan yang mau saya saksikan nanti sebentar. Terus ibu saya itu bisa mengangkat keluarga istri saya. Semua dari animisme, dari Islam semua ya. Dia percaya Yesus semua. Ada satu dia yang adik ipar saya itu kekristenan maju sekali dia. Dia anak-anaknya diberkati. Dia juga itu kalau nggak salah dia masuk gereja Protestan. Maju sekali dia. Tinggal dia yang saya lihat maju sekali di dalam kerohanian. Anak-anaknya juga diberkati semua. Kembali kepada diri saya. Saya juga tahun sampai 6 bulan ini saya sudah banyak ditolong Tuhan. Saya yakin dan percaya firman itu banyak saya ingat. Dan waktu saya ada persoalan, ingat sama Tuhan, saya ditolong. Kejepit permasalahan kayak seperti ya uang gitu ya. Terus terang, saya sejak mengenal Tuhan Yesus, saya tidak pernah saya pinjam uang tetangga, tidak pernah pinjam. Sungguh demi Tuhan saya tidak pernah. Tuhan bersaksi, saya selalu berseru dari sepeda motor. Itu waktu saya masih marketing, kok uangnya kok bisa langsung dari marketing ya. Terus anak saya nenden tuh kawin sama orang Bali, itu tidak punya apa-apa saya itu. Iya, tidak punya apa-apa. Aduh, gimana ya itu ya. Padahal itu di sana itu akan diramaikan 7 hari 7 malam ya. Mak beli babi guling. Aduh, tidak punya uang sama sekali saya. Iya, saya kemarin tolong namanya Thomas, saudara saya ditolong. Saya ditolong, akhirnya saya dapat mobil. Itu banyak yang nyumbang. Tapi saya tidak punya duit gitu. Itu gimana tidak punya uang? Saat itulah saya berdoa. Setiap ada masa yang berdoa, ada mujizat saya. Pada saat itu hari terang Tuhan baterai ABC itu beli fotokopi sama saya. Ya Tuhan, ya
ini apa ya? Memang saya kebutuhan saya. Jadi fotokopi itu tak pakai diskon-diskonan, tak pakai diskon, langsung saya mesin fotokopi itu dapat penjual mesin fotokopi 2 unit. Wah, dapat komisi pada saat itu. Aku dapat komisi hampir 2 juta. Ya, 2 juta. Puji Tuhan. Sukacita. Itulah pertolongan saya. Iya. Dan kalau saya tidak punya uang yang kecil-kecil tiap hari, saya Tuhan tolong aku. Jangan sampai aku berbuat dosa. Itu saya sudah lakukan. Terus apa aja problem-problem sakit penyakit, saya ditolong oleh Tuhan. Ke gereja ditolong oleh Tuhan. Iya, banyak orang-orang itu. Saya sudah waro itu ya, itu sudah satu persatu saya lakukan setiap hari. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya sudah banyak minta. Engkau sudah banyak menolong saya. Sampai saat ini Tuhan, ya ini saya tadi, saya belum bisa melakukan untuk pekerjaanmu Tuhan. Itu sama itu teman saya berdoa pada waktu malam itu. Tolong Tuhan, berikan aku Tuhan kekuatan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman yang sudah saya terima ini. Gitu. Saya, wah, gitu ya. Tadi pagi saya agak terlambat, terus kompornya masih nyala. Tadi pulang kompor punya masih nyala. Wih, diingatkan Tuhan. Terus ada orang Cina di depan saya. Itu mau ikut ke gereja, tapi dia sakit. Hari ini dia mau. Yo, besok Pak ya, jam 8 kurang seperempat. Oke, gitu. Ya Pak ya. Aku ke sana. Dia sakit. Sakit Pak ya. Ya mungkin minggu depan atau lain. Oke Pak, gitu. Nah, puji Tuhan, aku sudah ada sukacita, doa saya juga. Itu kadang-kadang saya ini Yipta, kemarin tuh ada itu. Kalau menyampaikan firman itu untuk menarik jiwa baru itu sulit tuh memang tuh bagi kita. Tapi Tuhan, itu tadi doa kita sering banyak ditolong oleh Tuhan. Satu ini sulit, aku bilang tuh, itu namanya, itu kamu ingat tuh, seperti unta masuk ke dalam jarum. Masa unta masuk ke dalam jarum? Bagi pikiran manusia itu tidak mungkin bisa. Apa? Tapi bagi Tuhan, saya bacakan dia ayatnya itu, mustahil. Coba renungkan. Itu mustahil. Di sini udah tidak akan kamu pikir, berdoa saja. Apa yang kita tadi kita sampaikan, kita berdoa, banyak pertolongan. Tapi satu itu pekerjaan untuk Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai sekarang saya berdoa sama itu selama 2 hari. Tiap jam 8 malam di rumahnya sharing terus. Ya, paginya saya ya dia kunjungi rumahnya. Pak Ida, aku mau ke gereja ya. Sungguhan ya. Sungguh apa? Orangnya memang masih merokok gitu ya. Anak-anaknya Islam semua. Saya ingin melalui dia bisa menangkap. Nah, pada saat kemarin tadi pagi dia nggak bisa karena ya sakit katanya. Ya, saya berharap doa Bapak Ibu, saya bisa satu jiwa menangkan. Soalnya apa? Soalnya kalau itu saya kepingin juga. Saya belum punya pengalaman sama ibu saya, pengalaman dari saudara-saudaraku yang bersaksi untuk memenangkan jiwa. Ingat Pak Stephen di sini hanya untuk kita ini, untuk iman kita maju, untuk pemuritan. Kita sendiri yang bawa jiwa baru di sini, gitu. Tugasnya hamba Tuhan, Pak Sony itu mungkin hanya menyampaikan firman Tuhan setiap hari Minggu. Ya, nah, tugas kita ini, ya itu masih ingat saya. Tugas kita ini loh, apa yang kita punya, itu kita berikan sama Tuhan. Saya kira cukup gitu. Maaf ya, saya kalau itu makanya aku jadi hamba Tuhan nggak bisa ya, mungkin ngomong ke sana kemari. Oke, makasih. Puji nama Tuhan. Kita diingatkan dari kesaksiannya supaya kita memenangkan jiwa, amin ya. Supaya kursi-kursi yang kosong terisi dengan jiwa-jiwa baru. Mari kita persiapkan persembahan kita. Yang pertama
pertama, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami telah memuji Engkau Tuhan, dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan tolong dan menerima setiap persembahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan berikan persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kita, tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah
Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, segala hormat bagimu, salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga, lagi sekali lagi, sungguh berharga, Yesus, Engkau lebih berharga dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Mengagungkan dan memuliakan Engkau dalam sabat-Mu hari Minggu semacam ini. Hati kami penuh syukur dan sukacita Tuhan. Bagaimana mungkin kami orang yang berdosa ini diberikan kesempatan untuk menghadap Raja di atas segala raja, Allah yang mulia. Kami berdiri di hadapan-Mu dengan menundukkan hati kami Tuhan, menyembah dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau telah mengampuni segala dosa kekurangan kami. Engkau menyelamatkan kami, memberi kepastian bahwa setiap kami semuanya pasti berada di dalam surga bersama dengan Engkau. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, bukan karena apa yang kami miliki, apa yang kami terima, tetapi karena Engkau memiliki hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Sidang jemaat yang di lantai 1, di lantai 2 ini maupun yang menyaksikan secara online atau YouTube primer, nanti siaran tunda. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat Alkitab firman Allah yang sudah disiapkan oleh Gembala Penatua 1 tahun untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membaca dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Amsal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Nanti di ayat yang ke-7, saya mengundang jemaat juga untuk ikut membaca bersama-sama. Ayat 1 sampai 6 dibaca oleh Kak Sony, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Silakan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Ya. untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya. Untuk mengerti angsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 kita baca bersama. 1, 2, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita memperhatikan, ada ternyata perbedaan antara orang yang berhikmat, orang yang bijak, dengan orang yang pintar. Smart people beda dengan wise people. Kita lihat beberapa perbedaannya kalau saudara lihat di googling ya, di internet ada banyak perbedaannya, tapi saya singgung aja sedikit, bisa ditampilkan di layar. Orang yang pintar itu, ini ya, orang yang pintar itu dia tahu
Bagaimana cara untuk berjuang atau berkelahi dalam sebuah pertempuran. Ya. He knows how to fight a battle. Dia tahu bagaimana berkelahi atau mengalahkan sebuah pertempuran. Tetapi orang yang bijaksana, dia tahu bagaimana menghadapi pertempuran, tapi bagaimana supaya jangan sampai berperang. Artinya mencari damai. Kalau orang yang pintar, atur strategi, kita mengalahkan ini, kita membunuh begini, menghancurkan. Tapi orang yang bijak, bagaimana pertempuran ini bisa berakhir dengan tanpa ada kematian. Bisa berakhir dengan damai. Itu bedanya. Jadi jauh berbeda sebenarnya, masih banyak lagi. Antara orang yang pintar dengan orang yang bijaksana. Dunia ini dipenuhi dengan banyak orang pintar, tetapi merusak. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang pintar dan IQ-nya sangat tinggi, tapi seringkali tidak bisa memberikan solusi-solusi. Nah, pada pagi hari ini Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mungkin sudah ada yang tes IQ di sini. Anak-anak sekolah biasanya ya, sudah dites kecerdasan intelijensinya itu, otaknya itu berapa. Ya mungkin ada yang sederhana-sederhana saja. Atau mungkin bahkan ada di antara kita yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA. Jadi kecerdasannya itu pun ya mungkin saja di bawah rata-rata. Tapi hari ini engkau pun bisa menjadi orang yang bijaksana. Amin. Halo saudara, bisa menjadi orang bijaksana? Mbah-mbah yang di lantai 1 walaupun sudah tidak bisa kuliah lagi, tidak bisa sekolah, ada kesempatan untuk kita menjadi orang bijaksana. Karena apa? Ayat 7 baca sekali lagi. Ayat 7 kita baca sekali lagi. 1, 2, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Ya. tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaannya. Jadi kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana hari ini. Saya sangat bersuka cita sekali menyampaikan pesan ini untuk kita sekalian. Memiliki kesempatan, baik orang tua, anak-anak muda sampai anak-anak kecil masih terbuka lebar untuk tahun-tahun ini, untuk hari-hari depan ini kita melahirkan generasi yang bijaksana. Amin saudara. Ini kerinduan hati saya, ini kerinduan hati Tuhan sama. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana? Mengapa begitu penting? Saya membaca dalam kitab Amsal ini karena ternyata kebijaksanaan itu lebih berharga dari semua yang berharga. Kalau saudara lihat flyer khotbah saya hari Sabtu kemarin, saudara bisa lihat bagian yang pertama, mengapa kita perlu melahirkan generasi yang bijaksana, mengapa kita perlu harus menjadi orang tua yang bijaksana. Karena ternyata menurut Amsal Salomo, kebijaksanaan itu lebih berharga dari semua yang berharga. Saya coba bikin hitung-hitungan begini. Saya coba hitung-hitung, ini anak kita boleh, tapi saya ngitung-hitungnya anak saya. Hitung-hitungan kalian bisa beda ya. Coba kita hitung-hitung ya. Karena ternyata pengetahuan untuk orang mengejar hikmat, untuk mengejar kecerdasan, itu kita habiskan banyak hal. Padahal yang lebih berharga sebenarnya adalah bagaimana menjadi bijaksana. Tapi coba kita lihat. Ini contoh hitung-hitungan saya. Bisa pakai kursor ya Kak Elfri ya. Yang sebelah kiri sana yang ada tulisan durasi, ada tulisan durasi itu anak kita sekolahkan KB, kelompok bermain ya. Itu 2 tahun, berarti umur 2 tahun dia sudah ke kelompok bermain. Ya. 2 tahun untuk TK, KB 2 tahun, TK 2 tahun, TKA, TKB. SD berapa tahun?
6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, ada yang S2 di sini. Ya, saya S2. Kak Gunadi, pendeta muda kita S2. Kak Sony hampir S2. Pak Lim mampir S2. Ya, tapi kita nggak usah pakai S2 ya, kita pakai standar S1. Coba hitung, 2 tahun, 2 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun? 20 tahun kita habiskan. Kalau saya hitung-hitung, umur kita rata-rata 70 tahun, lalu kemudian saya rata-ratakan hampir 30% usia hidup kita ini, kita pakai untuk ngapain belajar? Supaya pinter katanya. Supaya pinter bisa beli panter. Betul ya? Mana ada orang menyekolahkan anaknya, sudah supaya kau nanti supaya jadi orang bijaksana. Nggak ada itu. Belum pernah saya dengar. Ya. Kamu pergi ke sekolah supaya apa? To be a smart people. Kamu menjadi orang yang cerdas. Supaya kamu bisa membodoh-bodohi orang bodoh. Padahal di sebelah sana juga ngomong gitu orang bodoh itu. Sekolah kau nak, kamu kan bodoh. Supaya kau bisa membodoh-bodohi orang pintar. Jadi gitulah dunia ini, bulet aja. 20 tahun, saya hitung dari 70, berarti 28, hampir 30% hidup kita ini hanya untuk mengejar sekolah. Supaya kita bisa makan sekolah katanya, makan sekolahan. Supaya pinter. Nah, itu investasi umur kita. Sekarang investasi biayanya ya, coba itu. KB, kelompok bermain SPP-nya itu 2 tahun saya hitung, ini paling murah-murah ini. 4.800.000, udahlah kita bikin yang murah aja ya. Ya toh, kalau anaknya Pak Gun nanti 15 mungkin. Kelompok bermainnya masalahnya tempatnya anaknya cucunya Jokowi juga sekolah di situ. Tapi kita pakailah yang biasa-biasa ya. 2 tahun ya 4.800.000 lah. Transportasinya selama 2 tahun, ya cilok-cilok ini. Cilok. 1.500.000 2 tahun. TK, ya saya samakan aja lah. KB dengan TK. Sudah 4.800.000. Transport sama jajannya, cilok juga lah. Itu paling umum ya di Sedati ini. Kalau enggak cilok berarti pentol. Kalau enggak pentol ya sio, ya mulut aja di situ-situ aja. Ya kalau enggak orong-orong ya, apalagi macam-macam. SD, 6 tahun. Ini SD-nya anak saya bikin yang biasa aja. 6 tahun, kira-kira 21.600.000 SPP-nya. Jajannya, ya kita naikkan 500.000 dari KB dan TK. 2 juta. Ya. Anak-anak SD kan jajan, habis dia main gitu lari-lari, dia pergi jajan, beli es. Es teh ini, es teh. Es teh. Kalau pakai Marimas sudah harus tambah 5.000 lagi. Ya. Udah ya, SMP 3 tahun itu uang sekolahnya SPP-nya naik sedikit, jadi 27 juta selama 3 tahun. Transport jajannya naik 500.000 dah. SMA 3 tahun, SPP-nya 25 juta. Jajannya naik sedikit lah, karena apa? Traktir gebetannya. Ya, udah dipanggil sesekali, sama aku lah makan dulu hari ini. Ya kan? Ini udah minta ini, Pak, top up GoPay. Sudah mulai ini top up ini di sini ya. S1 4 tahun. Ini sekolah-sekolah biasa lah ini. Ya, belum saya bikin uang pembangunannya. Ini SPP dengan perhitungan 1 semester 10 juta. Ada 8 semester untuk dapat S1. 80 juta. Kalau Yoel mungkin lebih nih. Pasti lebih. Karena di sekolah di Surabaya. Dekatnya Polda lagi kan. Jajannya, transportasi jajan kita bikin 5 juta. Karena yang 2 juta dalam selama 3 tahun itu
dia bukan traktir lagi temannya, tapi bawa jalan-jalan. Nah, cuci mata ke mall. 5 juta, saudara hitung-hitung. SPP 163.400.000, jajan 15.500.000, investasi biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan kurang lebih 180 juta. Ini minim. Saya pernah dengar ngomong-ngomong dengan teman saya, dia mengulehkan anaknya 1M. Itu karena di sebuah sekolah terkenal di Surabaya. 180 juta. Kita investasikan 30% umur kita untuk belajar supaya cerdas. Kita habiskan uang kita hampir 200 juta untuk apa? Untuk biaya pendidikan. Padahal nanti setelah kerja anak-anak ini, apa dia bilang ke orang tuanya? Kirim dulu Pak, pulsaku habis. Kita kira kalau sudah smart, kita kira kalau sudah cerdas, mereka akan tanya, Pak, nomor rekeningmu berapanya sebenarnya? Kok yang kemarin sudah tidak aktif? Iya udah ditutup bank. Enggak pernah diisi kan. Iya, kadangkala anak itu sudah kerja pun masih apa? Masih meloroti orang tua. Make upku habis katanya. Siapa yang ngabisin? Aku enggak merasa ikut menghabisinya. Saya ini saksi saudara, ada teman saya di Bogor itu begitu. Anaknya sudah kerja, karena papanya ini selalu curhat, sudah kuliah, sudah kerja, diantar sudah kerja. Ketemu sama saya rapat gitu, tolong dulu Pak, gimana anakku ini? Transfer dulu Pak katanya. Inilah manusia. Umurnya habis untuk apa? Untuk belajar, duit habis, investasi untuk belajar. Ini tugas kita orang tua. Tidak apa-apa, angka ini masih kecil ini. Amin. Tuhan kita besar. Tapi maksudnya apa? Seringkali untuk sesuatu yang buat kita pinter, kita kejar begitu rupa. Investasi begitu rupa. Padahal tadi udah saya sebut, bijaksana itu lebih besar, lebih tinggi, lebih besar dari kepintaran. Tapi kita seringkali investasi untuk kebijaksanaan itu terlalu minim, terlalu sedikit. Karena apa? Ya saya juga tidak tahu. Karena kita merasa takut akan Tuhan itu enggak perlu biaya. Takut akan Tuhan menjadi orang bijaksana itu enggak perlu terlalu ngotot-ngotot amat. Saudara perhatikan baik-baik. Salomo menuliskan Amsal pasal yang pertama sampai begitu banyak amsalnya. Harusnya kita bisa percaya. Mengapa orang tidak banyak menginvestasikan hidupnya dan uangnya untuk melayani Tuhan? Menurut saya karena mereka tidak terlalu percaya akan Tuhan. Mengapa kita enggan menginvestasikan waktu kita, hidup kita untuk Tuhan, supaya kita bisa bijaksana, agar aku beroleh hati bijaksana. Mengapa? Ujung-ujungnya ada dalam pemikiran saya. Karena ternyata kita kurang percaya kalau saya investasi di sini akan rugi. Kalau saya pakai waktu saya untuk ke gereja, rugi. Kalau saya investasikan hidup saya, persembahan saya ke gereja, saya tadi terharu Pak Yefta saudara. Sudah umur begitu, terpujilah Tuhan. Pak Yefta enggak ngasih apa-apa pun untuk pekerjaan Tuhan. Menurut saya sudah sepantasnya. Karena apa? Rambut putih. Calon presiden tau? Kata Pak Jokowi kan gitu. Rambut putih ciri-cirinya kata. Jangan-jangan Pak Yefta ini. Tapi dia masih rindu. Apa mau kuberikan kepada Tuhan? Minimal apa yang dipikirkannya. Investasikan 1 jiwa. Untuk apa? Untuk Tuhan. Saya mendorong kita untuk kita percaya kepada firman ini. Amin. Saya buktikan mengapa kita harus percaya kepada firman ini. Tentu saudara mengenal siapa Salomo ini. Siapa Salomo ini saudara? Dia adalah seorang raja. Penulis Amsal ini, dia memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan. Coba kita membaca. 1 Raja-Raja pasal 4. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29.
sampai 32. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Baca, tolong baca Kak. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat Iya, dan pengertian yang amat besar, amat besar, terus serta akal yang luas seperti daratan di pasir di tepi laut. wow, ini enggak sembarangan. Ini bukan hanya hiperbola, membesar-besarkan. Ini sungguhan, nanti saya tunjukkan terus. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ya, pada waktu itu peradaban hikmat kebijaksanaan itu dipegang oleh Babilonia. Dipegang oleh Mesir. Itu sebabnya tahun 1320 sebelum Masehi, raja terkenal Tutankhamun namanya. Dia sudah mendirikan apa? Luxor. Lembah para raja. Dia mendirikan Giza. Dia mendirikan piramid-piramid hebat walaupun teknik sipil belum seperti sekarang ini. Hebat. Tapi dikatakan hikmat Salomo melebihi mereka. Wow, betapa hebatnya Salomo ini. Terus? Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, terus? orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Ya. Kalkol, dan Darda Ayat anak-anak 32. Mahol. 32. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Luar biasa. Dia menciptakan quotes. Dia menciptakan kata-kata bijak atau amsal. Itu sebanyak berapa saudara? 3.000. Saya hitung-hitung saya membuat amsal itu bisa dihitung pakai jari. Kalau mahasiswa saya ingat kalau saya ngajar, saya bikin dalam kurung begitu, SPM. Berarti kata-kata itu murni dari saya. Belum pernah saya jiplak dari orang lain, itu murni kata-kata saya. Setiap ada tulisan, saya bikin dalam kurung SPM, berarti itu saya, Stephen Pandirmanurung. Ya bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari, kata-kata bijaknya. Dia 3.000, kemudian dia menciptakan lagu, menggubah nyanyian, ada 1.005. Ya. Praise and Worship Healing Insight sudah berapa Kak Hendy? Nanti kita evaluasi ya. Rasanya sudah ada 3, dikurangi 3. Saking berhikmatnya kita ini. Coba ya, di era yang modern, teknologi begitu gampang mengubah lagu sekarang ini. Begitu gampang loh mengubah lagu dengan teknologi, dengan iPad, dengan Android. Itu sangat-sangat mudah. Tapi kita 0. Salomo belum ada teknologi musik, belum ada apa-apa. 1.005 dipersembahkan untuk Tuhan. Berarti dia sangat-sangat luar biasa. Dewa 19 baru mengubah lagu hanya berapa? Bisa dihitung. Siapa lagi? Ariel Noah. Siapa lagi penyanyi? The Beatles. Siapa lagi? Westlife. Siapa lagi? Backstreet Boys. Siapa lagi? Ariana Grande. Siapa lagi? Roma Irama. Ya, yang kita ingat paling apa? Jangan begadang. Judi, banyaklah. Tapi tidak sebanyak ini. Teknologi belum ada, alat-alat musik belum ada, aransemen belum ada. Luar biasa. Pasal 5 1 Raja-Raja ayat 12. Pasal 5 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo Ya. seperti yang dijanjikannya kepadanya, Hmm. maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Terima kasih. Mengapa saya mengungkit ini semua? Mengapa saya mengungkapkan ini semua jemaat? Saya ingin beritahu kepada diri saya dan saudara. Yang mengatakan kejarlah hikmat itu bukan Stephen Manurung. Yang mengatakan bahwa sumber kebijaksanaan itu dari Tuhan bukan orang yang tidak bijak. Bukan orang yang asal-asalan sehingga kita tidak percaya. Siapa Salomo? Salomo adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi, raja. Salomo adalah orang yang memiliki kebijaksanaan lebih dari manusia di dunia. Salomo adalah orang yang memiliki kekayaan yang tak ternilai. Dia tidak mengatakan kalimat ini supaya dia kaya. Salomo adalah orang yang memiliki daya tarik dari semua kalangan, mulai dari ningrat,
ibu-ibu yang berkelahi, sampai ratu dari Sheba, semuanya datang. Dia adalah orang yang berhasil dalam banyak hal, ekonomi, politik, agama, iptek, dan lain sebagainya. Tapi dia bilang begini, aku bijaksana karena aku belajar. Ada? Apa saudara? Aku pintar karena aku kaya. Betul? Dia tulis Amsal ini. Pasal 1 ayat 1 dia bilang apa? Pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, tolong baca. Mengapa dia menulis Amsal ini? Tolong dibacakan. Pasal 1 ayat 1 dimulai. Perhatikan jemaat. Amsal pasal 1 ayat 1 tadi. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, Ya. untuk mengetahui hikmat dan didikan, Terus, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, iya, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, ayat 7. takut akan Tuhan Oh, adalah luar permulaan biasa. Terima pengetahuan. kasih, terima kasih saudara. Jadi ketika Salomo menuliskan ini kepada kita, ayo kita percaya. Karena yang ngomong ini bukan orang kaleng-kaleng. Kalau saya yang berbicara ini, saudara akan bilang, Bapak buktinya nggak kaya itu. Kalau saya yang ngomong gini, takutlah akan Tuhan, itu adalah permulaan dari kebijaksanaan. Mungkin saudara akan bilang, IQ-nya Bapak berapa sih? Yang ngomong ini adalah pelaku sejarah. Yang ngomong ini adalah orang yang sukses nomor 1 di dunia. Yang bicara ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman. Dan dia berkata ayat yang ke-7, takutlah akan Tuhan. Kenapa? Karena sumber dari kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan. Bukan dari buku. Saya ulangi. Ketika kita membaca buku, kita menjadi pintar. Ketika kita memasukkan, sekarang anak-anak muda pakai Open AI, Artificial Intelligence. Ngerjain skripsi pun pakai AI. Bikin makalah pun sekarang anak-anak pakai apa? Pakai kecerdasan buatan. Tapi dosennya ketahuan. Semuanya menggunakan teknologi. Tapi Salomo, dia katakan takut akan Tuhan, bukan dari buku. Dia baca buku begitu banyak sampai lelah tubuhnya. Dia melakukan penelitian kepada semut. Dia melakukan penelitian kepada sawah. Dia melakukan penelitian kepada awan. Dia cek semuanya. Tapi ajaibnya dia bilang, sumber kebijaksanaan itu dari Tuhan. Kita bisa menjadi pintar. Bertemu dengan buku jadi pintar. Mendengarkan dosen dan guru berbicara kita pintar. Mendengar nasihat hamba-hamba Tuhan kita menjadi pintar. Tapi orang pintar belum tentu bijaksana. Orang yang bijaksana pasti cerdas menyelesaikan persoalannya. Salomo mengungkapkan hal ini. Dia tidak mengatakan, ayo, harus kaya, ayo, harus sekolahnya tinggi-tinggi. Enggak, dia bilang, permulaannya adalah takutlah akan Tuhan. Tuhan yang jadi sumbernya. Mengapa harus Tuhan? Mengapa harus Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan itu? Oh, hati saya bersuka cita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan, ternyata karena Allah lah yang menciptakan dunia ini dan semua yang ada di dunia. Isinya itu, dia yang menciptakan. Walaupun Charles Darwin mencoba, ya perhatikan baik-baik. Walaupun Charles Darwin coba ingin mengurai hikmat Allah yang tinggi itu dengan sebuah teori, namanya teori evolusi. Sampai hari ini masih diajarkan di universitas-universitas di seluruh dunia. Bahkan di Sidoarjo, di sekolah mulai SD sudah diajarkan bahwa dunia ini terjadi karena evolusi. Tapi saudara dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik teori evolusi. Manusia itu berevolusi dari kera. Katakan ya, ini evolusi manusia. Dari kera, sejak berapa lama? Berapa lama? Jutaan
jutaan tahun. Jadi ekor kita mulai hilang dulu. Dari apa yang namanya? Mulai jadi manusia erectus, mulai berdiri. Berapa lama itu terjadi? Jutaan tahun katanya. Berapa lama sih umurnya si Darwin? Saya tanya kalian, berapa umurnya Om Darwin? Nanti kalian cek di Google. Gak mungkin lebih dari 100 tahun. Tapi kok dia bisa bilang, itu terjadi jutaan tahun. Berarti teori apa ini? Inilah yang disebut dengan kemungkinan. Karena sampai hari ini diteliti sudah ribuan tahun dunia ini. Tidak pernah monyet yang satu itu menyusut ekornya masuk jadi orang. Atau ada di antara kalian salah satu? Aku dari mamaku kok. Gak ada saudara. Teori evolusi itu sampai hari ini adalah teori kemungkinan. Setelah miliaran tahun, pada waktu itu, lalu dilihat-lihat, dicocok-cocokkan. Oh iya betul, buaya itu dulu dari katak. Katak itu dulu ada siripnya begini, terus menyusut. Ada evolusi, tetapi namanya evolusi mikro, bukan evolusi makro. Betul ada terjadi evolusi, tapi itu bukan makro. Bukan monyet jadi manusia, tidak ada. Kemungkinan manusia coba ingin mengurai, tetapi manusia tidak nemu. Ada yang sederhana di sini. Saya ulangi, ada yang sederhana ini dan bisa diterima oleh semua orang, bisa diterima oleh semua kalangan. Apa itu? Allah lah yang menciptakan dunia ini. Termasuk hikmat yang diberikan kepada manusia. Itu bersumber dari Allah. Saya tunjukkan kepada saudara, saya mendorong anak-anak muda sekolah, jadi scientific, jadi orang-orang peneliti, bagus sekali. Tapi kalau kamu tidak ada pada rel mencintai Tuhan, engkau akan menjadi orang yang hidup di awan-awan, di awang-awang. Saya ingin menunjukkan sedikit apa yang saya mampu untuk menjelaskan. Betapa besarnya Tuhanmu itu. Mungkin kamu kagum kepada dosenmu, kepada gurumu yang pintar, lo kok pintar. Ini pintarnya itu ini. Gak ada apa-apanya. Saya coba buktikan, hanya ini kemampuan saya untuk menjelaskan di manakah manusia itu. Mengapa kamu tidak percaya kepada sumber pengetahuan, yaitu Allah sendiri. Saudara perhatikan, dibantu oleh kursor ya. Bumi kita ini, pelan-pelan ya mbah-mbah yang umur-umur kalau nggak tahu, jangan angkat tangan. Nanti jadi kuis. Nanti aja ditanya selesai ibadah ya. Ya, jadi runguk nuai, aku tak ngomong pelan-pelan nuai wis. Gitu ya. Kita ini sekarang di Sedati Asri Blok FA 45 ini berdiri di sini. Ini namanya bumi. Nah, jadi perhatikan, bumi kita ini berada di dalam tata atau susunan tata surya namanya. Tata surya namanya tata surya ditemukanlah oleh peneliti-peneliti. Ya, ada yang baik, ada tapi banyak yang sombong. Begitu mereka lihat pakai kekernya itu gini. Itu Mars, dikasih namanya Mars. Yang paling dekat dengan bumi namanya Mars. Kalau aku yang nemukan, ku bikin apa? Stephen. Cuma aku nggak punya keker waktu itu kan. Ya, Om itu yang punya keker duluan, dia keker gini. Wih, ada yang dekat sama kita planet namanya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ditemukanlah beberapa yang sanggup dikeker oleh kameranya si kawan itu, cuma 7 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena Pluto sudah dianulir tahun lalu, bukan planet lagi. Dikeker. Hebat kali kita. Kita bisa melihat dengan teknologi, dengan kecanggihan kamera kita bisa melihat ternyata ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus. Sudah tahun 2023, baru satu planet yang bisa kita
kunjungi. Namanya apa? Planet Mars. Bayangkan, ribuan tahun manusia menciptakan optik, menciptakan pesawat jet, bisanya cuma sampai ke Mars. Tata surya kita ini ada di mana sih? Lanjut. Saudara. Yang tadi itu, tata surya yang tadi itu berada di sebuah galaksi, ya, lingkungan planet-planet namanya Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti ini ada apa? Ada 400 miliar planet dan 400 miliar bintang-bintang. Coba. Tapi belum bisa diteliti. Enggak sanggup matanya. Enggak sanggup kameranya. Yang baru dikasih nama itu ya cuma 7 itu tadi. Pluto, Saturnus, Uranus. Enggak mampu. Di Bima Sakti ini, di pinggir-pinggirnya situlah ada titik namanya bumi. Enggak sanggup kita melihatnya. Belum selesai. Galaksi-galaksi semacam ini ada miliaran di bumi, di langit sana. Klik. Ini. Kumpulan dari ratusan miliar galaksi-galaksi kayak tadi itu. Ini diciptakan oleh Tuhan. Tolong baca Yohanes 1 ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang pertama mulai. Pada mulanya adalah firman. Adalah firman, terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh luar biasa, terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Apa jemaat? Firman itu adalah Allah. Yang saudara dengarkan ini adalah suara firman Allah. Allah sendiri yang berkuasa, yang hebat, yang luar biasa itu. Ngapain dia Kak Sony? Tolong lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dialah yang menciptakan alam semesta itu. Saudara perhatikan baik-baik. Alam semesta yang Dia ciptakan itu, bahkan manusia baru mampu mengeksplorasinya 0,0000000000%. Tapi manusia sombongnya bukan main. Kalau saudara masih ingat, sudah almarhum beliau, Bapak Hopkins, orang terjenius di dunia. Saudara tahu, waktu dia muda, dia benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Diseret sama Tuhan sedikit serapnya, cing, jadi begini. Masih tetap diseret, tambah diseret. Sampai meninggal dia tidak percaya Tuhan. Dia kira alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa diketahui dengan otak kita yang kecil ini dan berdosa ini. Kita tidak akan pernah ketemu Tuhan dengan otak yang pintar ini. Otak kita ini bobrok, Roma pasal yang ketiga pasal 6. Otak kita ini berdosa, otak kita ini kotor. Mana mungkin kita bisa menangkap Allah yang tak terbatas itu. Uang planet aja kita nggak mampu ketahui kok. Sampai beliau meninggal, penyakitnya itu nggak bisa disembuhkan, saudara. Nggak sanggup ilmunya, hanya menyembuhkan. Nggak bisa. Tapi manusia begitu angkuhnya. Saudara tahu tadi, bumi, Jupiter, Mars, itu semua dikendalikan oleh Tuhan sampai hari ini. Coba baca Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Mari jemaat baca, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Inilah kerjaannya Tuhan kita sampai hari ini. Silakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, Yesus. Dan gambar wujud Allah. Ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan jemaat. Allah lah yang menopang segala yang ada sekarang ini. Itu sebabnya bumi tidak bertabrakan dengan Uranus. Jupiter tidak bertabrakan dengan Neptunus. Mars tidak bertabrakan dengan bumi. Diatur sama Tuhan dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya. Bukan hanya dengan ilmu fisika yang dipahami orang-orang hebat itu.
Itu terlalu rendah ilmu itu. Harusnya kalau kita semakin tahu ilmu, semakin kita rendah hati. Betapa aku mengagumi Tuhan ciptaanmu. Astronot Rusia, saya tidak sebut namanya, bolak-balik dia ke angkasa, luar angkasa. Dan dia akhirnya bilang apa? Kesimpulannya apa? Aku gak pernah ketemu Tuhan nih. Bayangkan, angkuhnya kita manusia. Aku bolak-balik ke luar angkasa gak ada Tuhan, gak ketemu Tuhan aku. Bagaimana mungkin keteraturan yang sedemikian rupa? Setiap jam 6 pagi kita melihat matahari terbit. Terus ada miliaran planet-planet di sekitar kita. Ada banyak batu-batu asteroid bisa menghantam bumi setiap saat. Tapi dia payungi dengan apa? Ada atmosfer, stereosfer, dan macam-macam. Sehingga tidak boleh ada yang mengganggu. Ada satu planet atau batu-batu asteroid yang mau mendekat ke bumi langsung disikat oleh apa? Disikat oleh gesekan. Semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ada banyak batu meteor jatuh ke bumi, tapi sudah kecil-kecil. Terjadi begitu saja? Bukan. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Allah lah sumber hikmat itu. Hati saya ini benar-benar, kalau saya yang ngomong ini, saya punya banyak pengalaman. Tapi lebih baik saya mengatakan, Salomo yang secerdas ini, dia mengakui apa? Allah lah yang memberikan hikmat itu kepada saya. Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan itu kepada saya. Walaupun saya banyak membaca buku, banyak melakukan penelitian, tetapi dia mengatakan, sumber kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan. Biar engkau lulusan S1 dari Harvard, saya dorong supaya ada jemaat Healing Insight yang ke Harvard ya. Di Indonesia tiap tahun paling 3-5 orang yang bisa ke Harvard. Saya berharap next time 1 orang dari 5 itu dari Sedati Asri. Gak percaya kalian? Tunggu ya, saya pengen menutup mata mendengar kabar itu. Sudah di Harvard aku Pak, ya matilah aku Tuhan. Wah, gitu ya. Ya, tapi saudara tidak akan ketemu Tuhan di Harvard. Amin. Saudara tidak akan ketemu Tuhan di UI. Saudara tidak akan ketemu Tuhan di Jakarta. Saudara ketemu Tuhan di dalam firman. Sebenarnya simpel dan mudah, tapi menjadi sangat sulit ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita kembali ke Amsal pasal 1 tadi. Untuk mendapatkan kebijaksanaan ternyata sangat-sangat berharga. Ayo kita pakai waktu kita mendengarkan firman Tuhan lebih baik, lebih sungguh-sungguh. Ya. Ayat yang kedua Amsal pasal 1 ayat 2-4, tolong dibaca lagi. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, Ya. untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Oh puji Tuhan. untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Iya, perhatikan baik-baik. Bukankah ini semua yang kita perlu? Bukankah ini yang sebenarnya sedang kita cari? Perhatikan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Amsal ini, hikmat Allah ini, membuat orang bisa memiliki pengetahuan dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna. Bukankah ini yang kalian cari? Supaya tahu manajemen, supaya tahu keuangan, supaya tahu menjalani pernikahan yang baik, supaya tahu membina rumah tangga yang baik. Ini perhatikan baik-baik. Bukankah itu yang kita perlu? Apalagi menerima didikan dan menjadi pandai. Bukankah ini yang kalian cari anak-anak muda? 20 tahun kau habiskan untuk belajar. Bukankah engkau ingin pandai? Bukankah engkau ingin cerdas? Iya Pak, makanya saya baca buku banyak. Bukan salah, tapi tracknya kamu tidak benar. Takut akan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga ketika engkau membaca buku 1 halaman, tambah cerdas, buka 2 halaman, lebih cerdas. Ini rahasianya saudara. Dan saya mengalaminya.
Sekali lagi saya sebenarnya malas, tidak mau memberitahu tentang kesaksian saya. Karena sangat terbatas. Tapi saya punya pengalaman betul takut akan Tuhan itu membuat segala apa yang kita perlukan untuk kecerdasan, untuk kepandaian, keadilan dan kejujuran. Bukankah ini yang kita cari? Karena banyak orang kaya dengan berbuat serong, menipu, berbohong. Apalagi ayat yang keempat, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Perhatikan, kecerdasan itu ternyata tidak didapat hanya dari pengalaman. Dengan membaca firman Allah, mengerti maksud Allah, bahkan orang yang tak berpengalaman pun bisa menyelesaikan masalah. Itu sebabnya saya percaya pendeta mengabarkan firman Allah tentang pernikahan, tidak perlu dia harus menikah dulu. Setuju? Kan banyak jemaat protes itu. Kami nggak mau pendeta kami, dia belum menikah. Bagaimana dia berkhutbah untuk orang-orang yang menikah? Kalau gitu, kalau dia ingin menjelaskan perceraian, dia harus bercerai dulu. Nah, halo? Loh benar toh. Kalau kamu menginginkan semuanya harus dialami, kalau dia ingin menjelaskan tentang perzinahan, dia harus berzina dulu. Beda firman Tuhan ini, Dek. Orang di luar sana menjadi pintar karena pengalaman. Tapi ajaibnya firman Allah ini. Dia mampu memberikan kecerdasan bahkan kepada orang yang tidak berpengalaman. Amin saudara. Oh, hati saya bersuka cita bicara ini. Itu sebabnya Paulus tidak ragu menyuruh anak muda Timotius. Ayo, jangan malu berbicara karena kamu muda. Kenapa? Karena kecerdasan yang kamu punya itu bukan hikmat dunia ini. Firman Allah ini melampaui segala sesuatu. Saya tunjukkan kepada saudara. Bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Salomo ini benar-benar luar biasa. Supaya jangan hanya jadi hoax, omong kosong. Saya buktikan 2 atau 3 kalau sempat. Bagaimana Salomo ini berhasil menyelesaikan persoalan dengan kebijaksanaan yang dia dapat dari Tuhan. Tanpa pengalaman. Tanpa meniru ilmu-ilmu yang ada di dunia. Dia berhasil menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, Salomo berhasil memecahkan masalah yang sangat pelik. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV, belum ada tes DNA. Masalahnya apa Pak? Karena ada 2 orang perempuan di tempat balai istilahnya klinik persalinan. Itu melahirkan anak sama-sama. Jamnya sama, jenis kelaminnya sama. Pakaian yang diberikan pun sama karena masih dari tempat rumah sakit lah istilahnya, rumah bersalin waktu itu. Tiba-tiba ibu yang satu karena saking capeknya mungkin melahirkan. Tidur aja sembarangan. Dia tidak sadar lengannya yang berat itu menindis anaknya. Gak usah kita baca ya, nanti kalian baca. Mati anak yang satu. Begitu dia bangun, ini dia anakku. Sudah mati. Dia lihat temannya yang satu masih tidur. Dia ganti anaknya. Dia ambil anak yang masih hidup, taruh sini. Begitu ibu itu bangun, anakku sudah mati. Ini bukan anakku, itunya anakku. Apa kau bilang? Anjrit. Bahasa sekarang anjrit. Main kita katanya. Mau main orang itu. Udah hampir jambak-jambakan. Akhirnya pusing kan. Cek CCTV. Gak ada. Ya, belum kayak rumah sakit sekarang. Ya sudah kalau gitu tes DNA. Mau tes DNA kemana? Belum ada ilmu. Waduh, semua orang-orang pintar di Israel enggak bisa. Mulai dari polisi, enggak ada yang bisa. Enggak sanggup, karena ini ruwet banget ini. Jenis kelaminnya sama, namanya bayi kan semuanya wajahnya sama. Enggak mungkin begitu lahir kayak Hendy kan udah ketahuan. Beda, semua bayi itu kan sama kan. Masih sama merah-merah gitu ya. Oh mungkin dari suaranya, sama W-nya. Waduh, akhirnya dibawa ke Salomo saudara. Dibawa ke Salomo apa?
Pengalaman tidak ada, baru jadi raja loh. Pengalaman tidak ada, di buku-buku pun tidak ada. Bagaimana menyelesaikan? Dia datang kepada Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, itulah yang berhasil memecahkan masalahnya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 27 maksud saya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 27. Saudara lihat ini luar biasa saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Tolong baca. Tetapi raja menjawab, katanya, Ya, ini jawaban orang bijaksana, bukan orang pintar, orang bijaksana. Lanjut. berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, Ya, jangan sekali-kali membunuh dia, ya. dia itulah ibunya. Oke, itu selesai ya, ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Takutlah semua orang kepada raja. Kenapa? Terus? Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, hikmat dari Allah. Wow, bukan dari buku tadi. Buku menjadikan orang pintar. Kepintaran belum tentu menjadi solution maker. Kepintaran justru membuat orang perang di Rusia dan Ukraina. Kurang pintar apa orang Rusia? Kurang pintar apa orang Amerika itu? Salomo tahu hikmatnya, saya ceritakan sedikit. Dia datang merenung dan memohon pertolongan kepada Tuhan karena hikmat sudah diberikan Tuhan. Oke, bayangkan saudara, tidak disangka-sangka cara solusinya itu gini. Minta pedang. Karena 2 orang ibu-ibu ini sudah nangisnya sama. Sulit untuk bikin tes kebohongan, sekarang ada mesin kebohongan kan. Dilihat sama Salomo. Air mata aslinya itu kan, asli pak, sini, asli ini, asli gitu. Ditanya istrinya ratunya, mungkin ya ditanya, ini mungkin, mananya ini? Sama itu pak, hati-hati kau, bahaya itu. Nah sudah, dia diberikan hikmat, minta pedang. Begitu dia pegang pedang, bawa anak yang hidup itu ke depan. Bawa anak yang hidup itu ke depan. Ayo, Algojo, tolong belah 2 anak itu, bagi 2. Coba ya, bagi 2 ke ibu ini, bagi 1 ke ibu ini. Siap komandan. Begitu mau diparang, otomatis apa saudara? Yang muncul apa? Yang muncul apa? Belas kasihan dari ibu yang asli. Dia bilang apa? Jangan dibelah 2. Biarkan sajalah anak itu hidup, berikan saja kepada dia. Salomo bilang apa? Itu mamanya. Saudara paham? Betapa besarnya hikmat dari Salomo. Ini yang pertama. Orang yang menghadapi masalah terpelik yang paling sulit dalam nikah rumah tanggamu, perhatikan. Engkau menghadapi hal-hal yang sangat sulit, buntu dalam usaha pekerjaanmu, lihat baik-baik. Dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau percaya kepada firman ini. Kadangkala buku tidak bisa menjawab. AI, Artificial Intelligence di Google tidak bisa menjawab. Teman-teman tidak bisa menolong. Orang-orang dekat pun tidak bisa membantu. Saudara masih memiliki Allah yang hidup. Amin. Sumber dari segala hikmat. Masalah sepelik apapun bisa diatasi oleh Allah. Saudara percaya atau tidak, hanya di situ masalahnya. Hanya di situ persoalannya. Salomo, raja yang sangat-sangat besar. Sehingga begitu didengar oleh semua orang, mereka takut, bukan raja jahat. Takut karena hikmatnya yang begitu luar biasa. Saya udah janji tadi, yang kedua saya percepat saja. Inilah hikmat yang terbukti untuk kita praktekkan. Masalah yang pelik bisa diatasi. Dengan kecerdasan sudah tidak bisa. Tidak ada CCTV, tidak ada barang bukti, tidak ada apapun, teknologi bahkan tidak ada sekalipun. Allah kita sanggup, Tuhan kita sanggup. Yang kedua, coba baca 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32. Tadi sudah kita singgung. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Datang orang-orang, segala bangsa datang. Wah,
Segala bangsa datang mendengar hikmat. Oh, luar biasa, baca terus. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Ia menerima apa saudara? Ia menerima upeti dari apa? Semua raja-raja di bumi Yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. saudara perhatikan, garis bawahi upeti. Raja-raja lain memberi upeti kepada Raja Salomo. Saudara ngerti enggak maksudnya itu? Halo? Orang yang memberikan upeti kepada seorang raja itu apa sih? Orang memberikan upeti kepada raja lain itu karena terjadi penaklukan. Raja Majapahit menghancurkan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri harus memberikan upeti. Halo? Kerajaan Demak Bintoro menghancurkan kerajaan Majapahit. Majapahit takluk kepada, saya mau tanya kepada saudara, Salomo perang apa enggak? Salomo bikin apa? Saudara perhatikan kebijaksanaan itu mempermudah banyak hal. Tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tanpa pembunuhan, Salomo berhasil menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena apa? Raja-raja datang memberi upeti. Gak ada ancaman dari Salomo, kami akan serang negara kalian. Kalau kamu gak ngirim upeti, tanda penaklukan, maka kami akan serang dengan militer. Gak ada saudara. Ajaib sekali. Kalau di sini ada orang pintar, di sini ada plus orang bijaksana, kamu tidak perlu banting tulang mencangkul tanah. Tanah akan menghasilkan hasilnya. Orang bijaksana, apalagi di dunia yang canggih sekarang ini, hati saya menggebu-gebu ini ngomong kepada anak ini. Jangan yang selalu kau pikirkan itu adalah melamar jadi karyawan. Karyawan apa? Kacang kulit. Mau apa? Mau jadi lamar di mana? Pabrik garam. Itu cara kami dulunya itu. Sekarang ini kalau kamu pintar ditambah takut akan Tuhan, akan ada banyak peluang-peluang yang Tuhan berikan. Mendapatkan 179 juta tadi biaya pendidikan itu tidak sulit. Di masa sekarang ini saudara. Salomo sudah membuktikan dengan cara Tuhan, dengan hikmat yang dimilikinya, berkat-berkat itu datang sendiri. Saya dorong anak-anak muda, ayo takut akan Tuhan, amin. Supaya enggak buntu otakmu ini. Kenapa? Otak kita kan hanya dikasih mama itu susu Denko. Dari kecil ya. Susu apa? SGM yang paling murah. Anak-anak saya itu cuma saya kasih sanggupnya saya SGM. Betul ya Mia? SGM yang warna merah itu masih saya ingat itu karena saya harus beli. Kalau pas ada uang saya beli 3, beli 4. Itulah yang membentuk otaknya. Apalah kemampuan SGM? SGM artinya kan segitu-segitu aja mas. Iya kan? Tapi kalau yang di kaleng itu yang ada tulisannya apa? Entrostop. Oh bukan. Nutrilon, apa lagi? Saya selalu mimpi itu. Istri saya nunjuk-nunjuk gitu. Iya, itu ditanya juga sama dia. Itu yang itu mbak berapa mbak? Kaleng gitu kan. Dia tahu karena itu begitu dimakan anak itu langsung bisa jalan. Dilihat itu berapa mbak? Oh yang ini 156 bu. Oh gitu ya. Pura-pura dihitung lah. Oh, ya. SGM aja. Segitu-segitu aja mas. Tapi walaupun kita SGM, saya ini enggak tahu SGM loh Dik. Saya ngomong kalian, kalau saya ini otak saya ini dibuat dari apa? Tajin, purik namanya. Iya enggak ada, ampun dah. Tapi kalau kita saksikan anak muda ini mereka bilang apa? Enggak percaya mereka ya. Tapi coba kita saksilah sekarang sambil agak nangis ya. Itu dulu kita itu enggak mengerti susu. Ada susu kaleng namanya cap nona, ada nona itu sekali setahun waktu Natal dan tahun baru. Itu pun krim. Bukan susu sapi murni, bukan. Jadi setiap hari apa?
bayi-bayi itu, adik saya itu apalagi, adik saya Pangeran yang dokter sekarang di Purwokerto itu saya paling sering bikin itu, saya saksi hidupnya. Karena abang-abang, kakak-kakak, mama, papa ke sawah, saya yang masak nasi, dibikin ukurannya airnya nanti segini ya, iya mak, bikin airnya. Kalau sudah waktunya mengambil air tajinnya, jadi ada sendoknya itu dari batok kelapa. Batok kelapa, saya sendok airnya, saya masukin itu. Waktu itu belum sambil bilang dalam nama Yesus. Masukin aja airnya di dalam gelas, lalu saya tancapkan lagi di dalam nasi itu supaya tetap hangat. Ya, tetap hangat, masukkan 1 tomat kecil di sana. Nanti mama saya giling supaya lembek dia. Itulah yang selalu kita minum. Itu yang selalu kita minum. Yang tajin aja loh, orangnya kayak gini loh. Produksinya tajin loh kayak gini loh. Bisa ngomong apa tadi? Planet loh. Galaksi. Kamu minumnya Nutrilon, Nutrilis. Ya kan? Nutrisari. Sudah lulus kuliah, WA-nya ke orang tua apa? Paket mati. Ampun dah. Saya bilang harusnya Sidoarjo dan Surabaya ini kita tunggang balikan. Karena apa? Kebijaksanaan yang engkau miliki. Kita orang-orang tua belum terlambat. Cinta akan Tuhan adalah sumber. Masih sempat satu lagi? Boleh? Satu lagi yang terakhir. Ya, ini buktinya. 1 Raja-Raja 10 ayat 4. 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo Ya. dan rumah yang telah didirikannya, Ratu Sheba datang dia dari timur, dari bagian selatan sana. Terus, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, iya. maka tercenganglah Ratu Sheba. Belum ada mata kuliah tata boga, belum ada mata kuliah penerima tamu, cara duduk dan sebagainya. Belum ada waktu itu. Salomo sudah melakukannya sampai Ratu Sheba terheran-heran. Herannya apa? Rapi. Anak Tuhan itu rapi. Dilihat apa? Bersih. Dia lihat apa? Mejanya dilihat, cara duduk pegawainya, pelayan-pelayannya itu begitu luar biasa, ramah-ramah. Jarang orang pintar saya lihat ramah lu, nggak tahu kenapa. Iya, apalagi gelarnya sudah ada doktornya lu. Galak ya Pak? Ya mungkin nggak galak, tapi angel, tambah susah bibirnya itu tersenyum. Karena apa? Terlalu berat ilmunya. Karena sambil jalan pun dia mikir. Sambil jalan pun dia mikir gitu. Kalau tanda-tanda botak itu biasa saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Orang yang bijaksana itu rumahnya bersih. Tertata rapi. Amin saudara. Bersih, tertata rapi. Pelayan-pelayannya itu bagus. Orang yang bijaksana itu. Jadi bukan orang yang cerewet. Ibu gembala ini cerewet sekali. Bukan, bijaksana itu. Ya, tadi saya agak terlambat saudara. Karena sudah saya mau geser tadi karena ada minuman di sini. Ini kurang ke tengah saudara. Tadi sudah saya perbaiki, cuma ada air di situ tadi. Orang bijaksana itu tertib, teratur. Di gereja, kan dibilang di sini, ketika Ratu Sheba melihat bait Allah, pelayan-pelayan yang ada di sana, dia terkagum-kagum memuliakan Allah. Belum ngomong tentang Injil loh saudara, hanya lihat hidup kita yang tertib, rapi, sopan, ramah. Nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai si Ega ini minggu depan tidak datang lagi loh. Mas Ega ini jemaat baru datang. Baru kali ini ya. Sama non sewu ibu. Ibu ada satu lagi di belakang. Ibu siapa bu? Merlin. Ibu Merlin. Jangan sampai, minggu depan mungkin pulang ya Pak ya Bu ya. Tapi Mas Ega ini kan masih di sini kan? Masih kan?
kerja di Sedati Agung, jangan sampai dia nggak datang lagi. Karena apa? Pelayan-pelayan di sana sombong-sombong katanya. Tapi jangan khawatir, nanti setelah ini ada kepiting. Pak Lim. Ya. Sopan yang tertib, ya kan? Kain-kain pun saya perhatikan istri saya begitu datang, kain-kain pun dirapikan. Bagaimana supaya tertata dengan baik? Itu orang yang bijaksana. Orang pintar, saya udah kasih tahu ke mahasiswa saya. Biasanya orang-orang pintar itu, dosen-dosen itu kemproh. Karena sangat pintar. Bahkan saya pernah menemukan dosen dari sebuah ada di belakangnya TS. Ngajar pas dia ngajar mata kuliah di tempat saya kuliah waktu itu. Itu minta ampun, nuwun sewu nggih. Itu seletingnya aja tidak naik. Karena apa? Saking pinternya kimia. Bentar lupa nutup. Sampai saya yang kasihan saya maju ke depan. Pak, barang belum beres. Lu iya saudara. Nah, orang yang bijaksana memperhatikan hal-hal yang detail. Letak piring, letak sendok. Saya kagum dengan pendeta senior di Surabaya itu. Istrinya itu pembantu di sana kerepotan memang. Karena apa? Dia membersihkan mejanya, ibu pendeta ini. Dia lupa mengembalikan bentuk bonekanya itu arah ke sana. Jadi arah ke sini. Dia bikinnya arah ke sini. Lalu ibunya bilang, "Loh, ini tadi arahnya ke sini." Itu bukan karena cerewet, saudara. Itu ada maksudnya. Karena berkat Allah ada di sana. Maksud saya, marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami mendengarkan hikmat-Mu yang luar biasa. Kami rindu, kami mau, dan kami percaya Engkaulah sumber hikmat itu. Persoalan sepelik apapun bisa kami lalui karena Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Mari kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan pujian kita, ku bawa kepadamu. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
sebagai persembahan. Terima kasih buat setiap persembahannya. Kita akan mendengarkan pengumuman buat ibadah kita 1 minggu ke depan. Ibadah minggu kita ada pada hari Selasa, ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Pada hari Minggu ada ibadah seperti biasanya jam 8 pagi ibadah raya dan ibadah anak sekolah Minggu jam 10 pagi. Dan ada juga ibadah youth hari Sabtu jam 6 sore. Bagi teman-teman kami yang baru pertama hadir bisa bergabung dengan kami dalam ibadah youth yang hari Sabtunya jam 6 sore. Terpuji nama Tuhan. Ada tambahan, Bu? Mari Bapak Ibu, saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari refnya, bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, Hormat dan kemuliaan. hormat dan kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Untuk anak Claudia yang sedang mengikuti perwakilan lomba dari sekolah di Sidoarjo, Tuhan memberi hikmat dan kemampuan dari Tuhan biar menjadi saksimu di sekolah Muhammadiyah yang ada di sana. Tuhan campur tangan anak-anak kami yang memasuki masa berlibur. Tuhan tambah-tambahkan sukacita, refresh lagi otak, pikiran dan tubuh mereka untuk memasuki sekolah yang baru pada semester mendatang. Tuhan memberkati orang-orang tua yang mempersiapkan dana biaya yang tidak sedikit untuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas. Tapi doa dan investasi kami juga agar mereka menjadi anak-anak yang bijaksana, mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang berusaha, nikah, rumah tangga, sidang jemaatmu. Dan jika ada jemaatmu yang dalam kesulitan persoalan, hikmat dari Tuhan menyertai kami semua, melewati dan mengentaskan persoalan itu. Bagi kami yang sendiri, ibu-ibu janda yang sudah lanjut usia, orang-orang tua, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Berkatilah pelayanan kami di tempat ini, baik di gereja ini maupun pelayanan di panti di sini. Berkati semua pengasuh, taruh hati mereka. Tangan-tangan mereka menjadi tangan-tangan yang penuh kasih, menjadi saksi betapa besarnya Tuhan dirasakan oleh para penghuni panti ini, bahwa pengasuh-pengasuh ini juga telah menerima kasih Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan berikan kepada mereka. Cukupkan Tuhan segala keperluan dan kebutuhan kami di panti ini. Terima kasih Bapa. Dan jika ada umat-Mu yang baru hadir hari ini, Ibu Merlin maupun Saudara Ega, kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Dimanapun kemanapun mereka melayani Tuhan atau bekerja mencari nafkah, Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dari tempat ini. Sekolah minggu, bahkan pelayanan kami sepanjang minggu ini, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai, melindungi engkau hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa